apa kegiatan? Ya, sekarang kan juga karena pandemi, tapi kan saya tidak bisa mengolah kopi. Tapi seniman tuh, menurutku kreativitas itu tidak hanya dalam karya. Ya. Saudara Joni Aryadinata itu salah satu manusia yang dahsyat, dengan latar belakang yang dahsyat. Beliaunya ini lulus SMA, lulus apa ya? SMA swasta. Tidak naik dua kali ya. Dari Majalengka ke Jogja. Tinggal di tepi kali, dulu juga tinggal di tepi kali, sekarang tinggal di tepi kali, dulu tinggal di tepi kali. Enggak, ini apa namanya, pulungnya Mas? Pulungnya, ya ini pulungnya. Mungkin itu sungai-sungai itu saling berkomunikasi, terus kemudian itu loh Joni itu biarin nungguin sungai Bedok. Oh, banyak jinnya loh. Banyak jinnya. Nggak apa-apa kalau sesama teman nggak takut sama beliau. Beliau itu yang saya bilang dahsyatnya itu adalah beliau itu datang ke Jogja, terus kemudian nggak tahu gimana menjadi kuli bangunan, terus menjadi tukang becak, tukang penarik becak nih. Anda bisa bayangkan bagaimana hal itu. Kemudian bertemu dengan salah seorang penumpang, saya tidak tahu siapa namanya. Terus kemudian di situ terjadi dialog, terus kemudian dia diajak menulis atau diajari menulis, saya juga tidak tahu. Terus kemudian tulisannya waktu itu apa ya, cerpen ya? Cerpennya nembus di Kompas dan sebagainya. Tiba-tiba menang. Sebagai pemenang. Itu keberuntungan Mas. Nah itu latar belakang cerita untuk Mas Joni. Gimana itu sampean dulu nekat ke Jogja, padahal 2 kali tidak naik kelas. Oh iya. Itu sih, Mas. Setiap manusia itu kan dianugerahi otak yang berbeda-beda, Mas. Nah, kebetulan saya dianugerahi otak yang tidak tekun. Belajar. Itu otak kiri atau otak kanan? Otak. Dua-duanya. Otak pengetahuan lah. Maksudnya otak. Kalau orang tekun belajar itu kan akan naik kelas terus, Mas. Ya. Tapi kalau orang sering bolos, kemudian nggak pernah belajar, maksudnya itu nggak menghafal lah. Nah itu kan ketika ujian kan ya nggak bisa jawab toh. Karena kan rata-rata ujian hafalan. Nah maka saya ketiban pulung karena tidak rajin menghafal. Itu jadi tidak bisa menjawab. Tidak naik. Nggak bisa menjawab ujian sekolah. Gitu. Padahal yang harus dijawab itu bukan masalah ujian sekolah ya. Dulu kan hafalan ABC pilihannya itu. Wah, itu yang membuat malas sekolah. Ya, diantaranya lah, diantaranya. Tapi alhamdulillah. Saya lebih banyak ini, Mas, lebih banyak di terminal. Ngapain di terminal? Calo. Calo apa? Itu aku SMA. Waktu SMA. Jadi calo angkot gitu. Pergaulannya memang di terminal ya. Ngapain jadi calo itu? Ya cari uang. Kenapa cari uang jadi angkot? Emang orang tua tidak bertanggung jawab atau gimana? Bukan, ya sangat bertanggung jawab. Cuma kan biar supaya bisa beli celana bagus. Beli celana bagus. Ya. Apa motivasinya bisa beli celana bagus? Dari dulu memang gini loh. Keluarga kami itu kalau makan saja ya, telur satu itu dibagi 7, Mas. Telur satu telur rebus. Saudaranya 7 orang nih? Enggak, saudaranya 4. Oh, satu rumah itu ya? Satu rumah, saudaranya 4, tapi ada kakak angkat 1. Sampean dibagi 7, Mas. Saya dibagi 8 nih, Mas. Nah, artinya bisa dibayangkan tingkat ekonominya lah. Ya. Nah, maka anak muda SMA kan ya. Apalagi saya sudah merokok dulu. Wah. Dari SMP? Dari SMP. Sudah merokok ya. Ya gitulah kira-kira. Makanya ketika datang ke Jogja ya niatnya memang bekerja. Apapun. Ya ketika tapi memang punya bayangan di Jogja mau ngapain itu?
nggak jelas. Nggak ada, nggak jelas. Pergi aja. Ya pergi aja. Karena kan di kampung kami kan kebanyakan orang perginya ke Jakarta karena lebih dekat. Beliau lahir di Majalengka. Majalengka di apa Lewi Munding. Lewi Munding. Kampungnya Majapahit namanya. Kampungnya Majapahit. Majapahit. Ada ini bekas peninggalan Wah, Majapahit. nggak tahu lah. Atau karena sama-sama Maja ya, Majalengka, Majapahit. Ya. Nah jadi motivasinya itu perkara kemudian ternyata jadi Apa bangunan apa terserah lah. Yang Pokoknya penting pergi bisa dari hidup. rumah juga. Pergi dari rumah karena apa? Ya Anak laki-laki. bukan. Jadi gini. Di kampung kami kalau orang itu kalau pergi keluar itu sukses. Jadi mau meniru lah, meniru. Jadi banyak yang sukses. Tapi memang rata-rata dari di Jakarta. tetangga-tetangga sampean, saudara-saudara sampean yang pergi keluar gitu. Oh, rata-rata memang pergi keluar. Memang sukses. Yo, ukuran sukses waktu itu Ya. itu ketika Lebaran mereka. Oke. Wah, saya nggak pernah tahu ternyata mereka di Jakartanya itu Jadi apa kayak itu? boleh apa loh dan tinggalnya di rumah petak dan segala macam. Saya nggak tahu. Yang penting ketika pulang mereka bawa recorder yang bagus, kemudian TV. pakaiannya bagus. Ada yang mobil sudah. juga gitu. Oh enggak. Itu sudah menjadi satu ukuran sukses. Kalau Ukuran Anda sukses. melihat orang-orang kayak gitu itu gimana waktu itu? Waktu itu kagum. Makanya ingin meniru. Nah, kemudian kenapa harus ke Jakarta? Kan banyak kota lain. Masa ke Jogja? Ya kenapa ke Jogja? Nggak tahu. Waktu itu pengennya ke Jogja aja. Gitu ya. Dan tapi pamit kan? Oh iyalah. Iya. Saya paling takut dengan ibu saya. Oke. Jadi gini. Saya itu punya bakat ngelukis, Mas. Dari sejak SD, itu lukisan saya bagus. Nah, kemudian ketika masuk ke Jogja, itu kan jadi berbangun dan segala macam. Kemudian saya berguru dengan Mas Padik. Mas Padik pelukis, sekarang masih di Jakarta. Saya berguru dengan Mas Padik. Artinya saya gabung dengan Mas Padik. Padik siapa nih? Mas Padik. Namanya Padik sudah balik ke Jogja, saya nggak ngerti. Masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Okay. Nah, kemudian saya tinggal di rumah Mas Padik. Di waktu itu masih di Gambiran. Nah, Mas Padik itu kan buka studio. Studio lukis potret itu loh. Lukis potret. Nah, saya ikut bantu. Jadi kalau ada banyak pesanan dari Brunei dari waktu itu ya. Wah, itu saya banyak bantu. Nah, kemudian saya ngelukis tetapi dengan ya tentu saja karena Mas Padik realis, jadi saya juga memang tertarik realis. Tapi jorok-jorok lah lukisannya. Lukisan-lukisan telanjang lah, cewek-cewek. Nah, kemudian saya pergi ke Bali. Ke Jogja itu tahun berapa? Tahun 87. Berapa lama di Jogja pertama? Pertama sekitar 2-3 tahunan lah. 3 tahunan terus ke Bali. Terus ke Bali. Ke Bali ngapain? Ke Bali juga nggak tahu. Pokoknya yang penting kotanya manusia tidak jelas. Katanya di Bali itu para pelukis kalau lukisannya jadi ditenteng berkeliling galeri itu laku. Itu laku katanya begitu. Nah, kabarnya begitu. Nah, saya nekat pergi ke Bali. Membawa 2 lukisan lukisan realis. Nah, kemudian terdamparlah di Denpasar. Nah, di sana ternyata tuh nggak ngerti toh. Galerinya di mana juga nggak ngerti. Wah, itu saya tuh tidur di emper. Sorry, naik apa dari Jogja ke Bali? Naik truk, Mas. Naik truk. Truk bayar. Truk enggak, truk nebeng. Truk 2. Tuh. Gimana? Ketahuan kan anak terminal. Kemudian sampai di sana, wah, Mas, saya makannya itu makan sisa-sisa loh, Mas. Jadi kalau ada tong sampah gimana loh, nggak punya duit. Kemudian galeri nggak ada di sana. Galeri lukisan. Sampai waktu pergi itu bawa tas. Ya bawa pakaian lah. Tasnya isinya apa? Pakaian doang. Pakaian doang. Nah, tidurnya itu di ember toko. Wah, mulai saat itu saya akrab dengan nyamuk. Nyamuknya kan banyak dan dengan anjingnya banyak sekali.
Jadi kalau tidur nunggu sudah ngantuk banget, baru saya bisa rebah di emper-emper toko itu hampir 1 bulan. Nah kemudian ketemu dengan orang-orang, ada yang di galeri seni lah, tapi kan ternyata lukisan saya kan nggak masuk. Nggak masuk. Loh, Tapi dia Anda lukis dari apa nih materialnya? ya realis. Nggak, Tapi kan maksud saya bahan-bahannya. ya cat minyak. Anda punya duit? Enggak. Ya kan di Mas Padik. Lah itu waktu kan saya bawa dari Mas Padik itu. Oh gitu. Jadi waktu dari dari Jogja ke Bali itu bawa beberapa gitu. Bawa dua lukisan. 2 kanvas. Dua lukisan lukisan. sudah jadi. Oke. Udah digulung itu. Oh, ya, belum di figura, digulung. Nah, kemudian ketemu dengan, saya sudah lupa namanya, tapi orang tuh baik sekali. Nah, saya diantar oleh dia, Mas, kalau sampean mau berkarir di lukisan itu harus ke Ubud. Saya punya temen Waktu itu Anda di Denpasar. di Denpasar. Kemudian diantar pakai sepeda motor ke Ubud, Mas. Ke Ubud diantarkan ke temannya namanya Pranoto. Pranoto itu tokoh di Ubud lah, seorang pelukis yang sudah senior di sana. Masih sekarang punya galeri besar sekali di Ubud. Pranoto. Nah, kemudian diantarkan ke Mas Pranoto. Diterima oleh Mas Pranoto, saya untuk bantu-bantu. Kalau dari namanya bukan orang Bali nih, Pranoto ini. Orang Jawa Timur. Bantu-bantu Mas, jadi menyiapkan kanvas segala macam lah. Kemudian habis itu saya dipersilahkan untuk menggunakan catnya. 2 lukisan saya sama Mas Pranoto dirobek, Mas. Jelek kan? Jelek. Enggak akan laku. Anda gambar apa waktu itu? Ya enggak. Dia Abstrak. Dia itu penilai, Mas. Di sana itu Mas Pranoto itu satu Kayak kurator gitu. Kayak kurator lah. Jadi kalau anak-anak muda bawa lukisan, ya. itu nanti oleh Mas Pranoto itu ini cocoknya ke sana. Ini selalu tepat, Mas. Ya. Oh, jual ke sana itu. Nah, dirobek, Mas. Nah, kemudian saya mulai diajari teknik melukis yang benar. Bukan berarti Mas Padik nggak benar ya. Nggak, maksudnya sisi Cuma lainnya lah, ada pengetahuannya gitu ya. Nah, kemudian di situ suka ada diskusi, Ya. ada AS Kurnia, kemudian ada Dadang, pelukis Malang itu sering diskusi seni dan segala macam. Wah, itu mulai agak masuk lah itu. Nanti tak bilang saya masih. Nah, kenapa saya ngobrolin soal ibu itu? Itu kan saya agak terpengaruh Mas Pranoto tuh, itu juga lukisan erotis lah. Nah itu nampaknya ibu saya nggak suka, jadi ibu saya dengar. Kalau saya melukis nggak tahu kabar dari mana, mungkin dari Jogja awalnya. Itu bahwa saya melukis cewek gitu. Cewek. Itu yang direkomendasikan Pak Pranoto. Kalau lukisannya laku Ya gitu. Pak Pranoto tuh bebas aja, cuma kan sayanya kan terpengaruh. Nah kemudian saya balik lagi ke Jogja. Laku. Waktu itu lukisannya. Saya sudah laku, sudah mulai laku lukisannya. Udah kaya dong. Yo enggak, habis lukisan laku bukan mabok kok. Jadi saya pun mabok. Wah itu bisa berhari-hari itu dalam pasar Ubud, di terminal, di pasar. Oh, iya. Nah kemudian saya pulang Jogja. Bangunnya kalau pas matahari tidur. Saya balik Jogja lah, kemudian ketemu dunia lain itu, nulis tuh. Nah nulis juga kan balik ke Jogja itu karena apa? Karena terusir dari Bali atau teringat ibu atau apa? Saya teringat ibu. Pokoknya ada informasi bahwa ibu saya tidak suka. Jadi ada teman yang dari Jogja itu, kamu disuruh pulang ke sana, ibumu marah katanya. Wah, karena kamu melukis jorok. Nah, saya kemudian saya tinggalkan nulis. Tinggal prung gitu. Ditinggal nggak nyentuh lagi. Nah belakangan kemudian saya nyentuh lagi, kemudian ya lukisannya sesudah agak mapan nyentuh lagi dan laku ya. Wah laku. Pelukis. Oke, ke Jogja. Periode menulis ini gimana nih? Itu tahun 93 mulainya. 93. 93. Ketemu siapa? Ya ketemu
pertama ya komunitas ISMED lah, yang awal-awal yang membimbing nulis itu ISMED lah. Ketemu dengan komunitasnya ISMED. Dari ISMED kemudian saya kan ke komunitas SK. Oke. Di sana kan banyak sekali para penulis toh. Ya. Wah, itu udah saya base campnya di SK. itu di Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. UIN. Di UIN. Saya sering tidur di sana. Sering Di tidur di mana? sana. Ya di SK di Sanggar. Di Sanggar. Nah, dari situ kan kemudian berproses. Sanggar Nun, Sanggar SK. Sanggar SK. Sanggar SK. Ya. Baraan saya itu Oto, Matori, Adi Soekarno Wicaksono, CR. kemudian Adi Wicaksono itu UIN juga. enggak, tapi base-nya di situ. UN. Dia macam-macam. Ada Ya UGM, UNY, UII, UII. Oh ya, UII. isi. Oh iya, isi. Zaman dulu kan bisa Ya, bisa banyak. Sampai ketemu dengan ini ya, dengan generasi yang agak aneh-aneh ya, waktu itu ya. Itu agak jarang ditemui dengan generasi sekarang. Zaman dulu itu ada banyak lintas kampus, jadi ada anak muda itu dengan latar belakang macam-macam bisa saling bertemu. Iya, di SK. SK itu kan menerima dari semua mahasiswa toh. Ya. Yang bahkan yang bukan mahasiswa saja diterima di SK. Ya. Makanya saya yang bukan mahasiswa terima di situ. Ya. Sering tidur di sana, kemudian berproses. Nah, kemudian juga karena sudah diterima di teater loh. Teater. Wah, saya juga ikut latihan mas, latihan teater. Baca puisi. Tapi alhamdulillah selama beberapa tahun di SK itu saya satu kali saya dapat peran di pementasan. Ya itu ngipasi mas, ngipasi kayak loh, ngipasi dupo. Iya. Bukan dupa, oh ya pokoknya anglo ya. gitu. Anglo, Ya. supaya ada asap tuh loh. Oke. Nah itu Untuk efek gitu ya. Itu efek. Nah, itu satu-satunya peran saya mas. Ya. Karena kalau dulu zaman sekarang tinggal pencet pakai blower gitu, tinggal apa? Kalau dulu dikipasi itu. Dikipasi. Itu sudah bangga ya. Oh, bangga ikut main teater. Karena aktif di teater kan. Meskipun nggak kelihatan mas. Nggak kelihatan. Jadi Karena kan di belakang. kalau mau laporan sama ibu main teater gimana? Ya. Tapi betul-betul saya. Tapi ikut kenapa? berproses ya, Ya, ikut berproses. itu proses. Ya. Kenapa saya menamakan keberuntungan mas? Beruntungan karena memang betul-betul beruntung kok saya. Ketika Jadi karya kipas itu. enggak, ketika karya saya Aha. kemudian dimuat di Kompas, kemudian ternyata menang, itu betul-betul bagi saya itu sebuah Itu keberuntungan. satu kali dimuat dan kemudian menang. Atau ada proses sebelumnya? Di Itu Kompasnya. cerpen pertama mas, Cerpen pertama yang dikirim ke dulu. Kompas Yang dikirim di Kompas dan dimuat di Kompas dan menang. dan menang. Sebelumnya Sebelumnya saya ngirim kemana-mana. Oke. Cuma kan yang apa ya? Lampor. lampor ya. Lampor itu tahun berapa mas? 94. 94. Ya sekitar 1 tahun lah. 1 tahun kurang dari belajar kemudian menulis di Kompas, dimuat dan menang. Ya menang dan itu betul-betul beruntung karena saya hanya menulis sebetulnya. Saya menulis tetangga. Jadi kan saya punya tetangga satu. Saya tinggal di pinggir kali bersama para pemulung Di Gajah di Gajah Wong. Gajah Wong. Nah jadi rumah itu disekat oleh rumah kecil itu disekat oleh gede. Nah yang satu dihuni oleh tetangga saya, anaknya 4. Anaknya 4 mas, pemulung. Itu yang jadi objek. Yang jadi objek. Makanya kan saya hanya menulis dari mulai mereka bangun sampai kemudian tidur, sudah itu. Oke, nanti kita ya itu keberuntungan ya. Keberuntungan ya. Kita akan bicarakan keberuntungan.